Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapitalisme adalah sistem ekonomi dan sosial yang telah berkembang dan menjadi sistem yang paling banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. Sistem ini berlandaskan pada pemikiran pribadi atas kepemilikan alat-alat produksi, pasar bebas, dan pencarian keuntungan sebesar-besarnya. Di satu sisi, sistem ini dianggap mampu mendorong kemajuan teknologi, produksi barang, dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Namun di sisi lain, sistem ini juga menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kesenjangan yang sangat lebar di antara orang kaya dan orang miskin, eksploitasi tenaga kerja, serta ketidakadilan sosial. Salah satu tokoh yang paling tajam mengkritik sistem kapitalisme adalah Karl Marx. Ia adalah seorang filsuf, ekonom, sosiolog, dan ahli teori politik asal Jerman. Melalui karya-karyanya yang terkenal seperti Das Kapital dan Manifest Partai Komunis, Karl Marx memulai secara rinci bagaimana sistem kapitalisme bekerja, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan mengapa sistem ini pada akhirnya akan mengalami kehancuran menurut pandangannya. Inti dari seluruh pemikiran Karl Marx adalah keinginan untuk memahami bagaimana masyarakat terbentuk, bagaimana sejarah berjalan, dan bagaimana menciptakan masyarakat yang adil serta bebas dari penindasan. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang konsep dasar pemikiran Karl Marx. Untuk memahami pemikiran Karl Marx dengan metode kapitalisme, kita harus paham dulu konsep dasar yang menjadi landasan kita untuk pemikirannya. Untuk yang pertama itu materialisme dialektik dan historis. Untuk dialektik sendiri ini acaranya itu pandang dan metodenya adalah cara pandang atau metodenya. Sedangkan untuk historis ini hasil analisis penerapannya ke dalam struktur masyarakat. Untuk yang kedua itu perjuangan kelas. Nah, di sini untuk perjuangan kelas itu ada poin-poin juga dibagi dua. Yang pertama itu beorgeisme atau disebut kaum pemilik modal atau kelas atas. Contohnya untuk beorgeis ini sendiri kayak donatur atau mempunyai alat-alatnya yang alat-alat berat. Untuk yang kedua ini proletar. Untuk proletar tersebut ini adalah kaum buruh atau pekerja seperti yang menjalankan proyek tersebut. Untuk yang ketiga itu nilai lebih. Kita harus mempunyai dengan cara memahami nilai lebih atau modal kita untuk berproses untuk melakukan proyek tersebut. Selanjutnya materi yang ketiga, sistem kapitalisme menurut Karl Marx. Sistem ekonomi yang lahirnya setelah berakhirnya sistem feodal. Karl Marx mempunyai 4 ciri. Yang pertama, kepemilikan pribadi, di mana semua alat produksi seperti tanah, pabrik, mesin adalah milik pribadi atau individu, bukan milik bersama, di mana ini membuat ketimpangan, sedikit orang menguasai segalanya, banyak yang tidak mempunyai apa-apa. Yang kedua, produksi untuk keuntungan. Barang dibuat bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk dijual demi untung sebesar-besarnya. Akibat kepentingannya ekonomi mengalah kepentingan manusia.
majikan akan menekan biaya termasuk upah buruh agar untung makin besar. Yang ketiga, sistem upah, di mana tenaga kerja manusia menjadi barang dagangan, buruh menjual tenaganya dengan harga upah tertentu. Padahal menurut Karl Marx, upah itu tidak sebanding dengan nilai barang yang dihasilkan. Ini adalah bentuk eksploitasi. Yang keempat, persaingan bebas. Pemilik modal saling bersaing, rebut pasar dan keuntungan. Ini mendorong teknologi tapi juga mematikan usaha kecil, memicu PHK dan menimbulkan monopoli. Dalam singkatnya, pandangan Karl Marx, kapitalisme adalah sistem di mana uang dan modal mengatur segalanya. Hubungan antara manusia berubah jadi hubungan uang, dan manusia dipandang hanya sebagai alat produksi. Oke, saya akan menjelaskan mengenai kritikan Karl Marx mengenai sistem kapitalisme, karena menurutnya sistem ini lebih menguntungkan pemilik modal daripada pekerjanya. Yang pertama yaitu kapitalisme dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Buruh bekerja menghasilkan barang dan jasa, tetapi keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pemilik modal. Semakin besar keuntungan perusahaan, semakin besar pula nilai kerja buruh yang tidak dibayar secara penuh. Yang kedua, kapitalisme menimbulkan kesenjangan sosial. Orang yang memiliki modal akan semakin kaya, sedangkan buruh hanya bergantung pada upah sehingga sulit meningkatkan kesejahteraannya. Akibatnya muncul perbedaan yang sangat besar antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Baik, yang ketiga yaitu kapitalisme membuat manusia terasingkan. Buruh bekerja hanya untuk mendapatkan upah, bukan karena menikmati pekerjaannya. Mereka tidak memiliki hasil kerja yang mereka buat dan seringkali kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang keempat, kapitalisme dapat menyebabkan krisis ekonomi. Perusahaan terus memproduksi barang untuk mencari keuntungan, tetapi kemampuan masyarakat untuk membeli tidak selalu cukup. Akibatnya barang menumpuk, perusahaan merugi, dan banyak pekerja kehilangan pekerjaannya. Yang kelima, persaingan bebas justru membuat kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Perusahaan besar semakin kuat, sementara perusahaan kecil sulit tersaingi. Selain kritik tersebut, Karl Marx juga mengakui beberapa dampak positif kapitalisme, seperti mendorong perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan dunia. Namun, menurut Karl Marx, dampak negatif lebih besar, seperti eksploitasi buruh, kerusakan lingkungan, dan semakin lebarnya kesenjangan sosial. Kesimpulannya adalah karena memiliki kapitalisme sebagai sistem yang mampu menciptakan kemajuan ekonomi, tetapi juga menghasilkan ketidakadilan karena keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal dari para pekerjanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi